Teman-teman, yang pertama di sini sebelum kita memulai berita Bitcoin, berbicara tentang Bitcoin, sahabat Black Cuan, di sini ada Peter Schiff yang sangat-sangat konsisten menyatakan bahwa keep dreaming, Bitcoin is never to hit 100K. Tidak pernah akan menyentuh 100.000. Dan ternyata sahabat Black Cuan, Bitcoin akhirnya menyentuh 100.000 dan dia katakan ini ada campur tangan para politisi. Oke, sahabat Black Cuan, ini tidak hanya berlaku kepada Bitcoin. Ini terjadi kepada dua koin yang sering kita bicarakan di Black Cuan ini dan sangat menderita selama bear market. Apalagi kalau bukan XRP dan Cardano guys. Dan ternyata XRP melakukan pembuktian diri yang sangat masif, yang sangat bagus. Kemudian Cardano juga hal yang serupa dilakukan oleh Cardano meskipun harganya masih berada di $1. Dan jika sahabat Black Cuan punya motivasi yang sama, punya visi yang sama mengenai super alt season yang akan datang ini, tekan tombol like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini teman-teman. Kita kendarai bersama super alt seasons yang akan datang ini. Karena kita tidak ingin dong menjadi seperti Peter Schiff yang selalu saja kontra dengan Bitcoin. Kita menginginkan menjadi yang seperti Nayib Bukele, sahabat Black Cuan. Saya yakin kalian pasti masih mengingat apa yang pernah ditweet oleh Nayib Bukele di tahun 2022 pada saat itu, ketika harga Bitcoin ini masih berada di kisaran di bawah $20.000 dan di sana dia katakan kami akan membeli 1 Bitcoin setiap hari dimulai dari sekarang. Dan tidak sedikit orang yang mengejek kepada Nayib Bukele pada saat itu, bahkan dianggap sebagai program ekonomi dari pemerintahan yang payah, yang amburadul, yang tidak beraturan. Dan sekarang akhirnya mereka harus menelan omongan mereka ketika harga Bitcoin ini benar-benar meroket, sahabat Black Cuan. Dan begitu juga apa yang kita tunggu di sini mengenai kita yang invest di altcoin, sahabat Black Cuan, terutama sahabat Black Cuan yang seperti saya di sini yang invest di altcoins. Kita tunggu seperti apa super alt season itu akan datang. Dan teman-teman, harap diingat bahwa konten Black Cuan bukanlah konten yang berisi financial advice. Jadi teman-teman, saya hanyalah random people yang datang curhat ke YouTube ini tentang investasi ataupun bagaimana saya menjalani masa-masa dari bear market bersama sahabat-sahabat yang setia di sini untuk long terms di sini, sahabat Black Cuan. So guys, not financial advice, tetap melakukan do your own research guys. Kita ke bagian yang pertama di sini yang sangat menarik, datang dari Korea Selatan di sini. South Korea akan menginjeksi, akan menyuntikkan likuiditas yang tidak terbatas kepada market ini as long as necessary, selama itu dibutuhkan. Oleh karena itu, pasar ini ke depannya tampaknya akan benar-benar meriah, sahabat Black Cuan. Sementara untuk harga si Bitcoin yang tadi kita bicarakan yang sudah menembus ke 100.000, di sini ada satu tweet yang menarik dari Vivek ya. Dia mengambil dari tweetsnya Kobe Crypto di sini. Memang angka psikologis ya di angka 100.000 itu agak susah sepertinya ditembus kemarin itu, dan kayaknya akan balik lagi nih ke 80-an atau ke 90, dan memang akhirnya kembali dia dari area itu, turun dia ke 90, bahkan ke 91, 92, dia cukup lama di situ dia berada. Lalu tiba-tiba dia naik, teman-teman. Jadi, menurut Kobe di sini, angka psikologis yang di 100.000 itu apabila dia ditembus itu gampang sekali untuk naik ke 110, 120. Dan mari kita simpan tesisnya dia ataupun kesimpulannya dia tersebut ya, teman-teman. Kesimpulan yang sifatnya sementara itu sebagai bumbu ataupun referensi kita untuk melihat pergerakan Bitcoin ke depan ini, sahabat Black Cuan. Dan ini tidak bermaksud untuk membuat kalian FOMO. Ingat sahabat Black Cuan, apabila kita serampangan masuk ke market ini, sembarangan kita tembak sana tembak sini, bahaya. Yang ada itu kita malah jatuh rugi. Oleh karena itu, riset secara mandiri atau gabung ke komunitas-komunitas yang isinya ahli-ahli di sana, belajar di sana, itu sangat disarankan dalam hal ini.
Dan untuk konten Black Cuan ini, jadikan dia sebagai referensi saja atau teman kalian dalam mendampingi perjalanan long investment kalian, sahabat Black Cuan. Kemudian di sini, masih berkaitan dengan Kobe tadi ya, apabila kita melihat pola bull pennant continuation yang disajikan oleh Titan of Crypto di sini, sahabat Black Cuan, ada target yang ditarik oleh magnet ini bahwa pergerakan ke depannya si Bitcoin ini akan bisa mencapai ke 128.000 by year end. Kita punya waktu tinggal 20-an hari lagi. Di akhir tahun ini, di akhir bulan ini, diekspektasikan oleh Titan of Crypto harga Bitcoin 128.000. Apabila kalian sepakat dengan Titan of Crypto, coba kalian tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang pro dan siapa yang kontra, serta seperti apa kalian melihat pasar ini. Kemudian yang menariknya adalah mengenai harga Bitcoin yang ke 128.000, ada satu alasan yang make sense di sini, yang masuk akal ya di sini. Ini dari Tom Lee, dia menyatakan bahwa Bitcoin Desk ini bakalan tidak cukup untuk melayani demand atau permintaan pembelian Bitcoin yang terjadi di OTC market atau over the counter yang tidak dilakukan di exchange seperti Binance, toko kripto, ataupun di KuCoin atau BitGet ya, seperti itu sahabat Black Cuan. Kayaknya apabila itu terjadi, mereka akan merambah masuk ke dalam exchange. Sementara di exchange sendiri kita sudah lihat Bitcoin itu sudah mulai langka di sana. Ketika harga naik, stok Bitcoin yang ada di exchange itu berkurang sekali. Sementara si BlackRock-nya di sini di tanggal 3 Desember saja mengeluarkan dana dia ini 693 juta untuk pembelian Bitcoin. Dan ini baru BlackRock saja teman-teman, belum yang lainnya. Oleh karena itu, jika OTC ini sudah mulai kehabisan barang, kemana lagi mereka akan membeli? Nah, itulah alasannya kenapa banyak orang yakin kedepannya Bitcoin bakalan terjadi kenaikan. Dan teman-teman, satu hal juga yang sangat menarik untuk kita update di sini datang dari Jerome Powell. Dia kali ini agak soft ya ketika berbicara tentang Bitcoin di tengah hype harga Bitcoin yang tinggi sekarang ini melewati 100.000. Jerome Powell di sini mengatakan bahwa Bitcoin ini bukan saingan dolar ataupun kompetitor dolar, tetapi Bitcoin ini adalah komoditas yang berkompetitor dengan gold, teman-teman. Dalam hal ini saya setuju. Kenapa saya setuju? Dua-duanya adalah komoditas dan dua-duanya ini adalah barang langka yang punya nilai. Jadi kalau misalnya orang ada yang pilih ke gold, ya silakan. Ada yang pilih ke Bitcoin juga silakan. Seperti itu sahabat Black Cuan, saya melihatnya di sini. Tetapi titik pentingnya di sini yang ingin kita tekankan adalah bahwa ternyata Jerome Powell sudah mulai membicarakan tentang Bitcoin dalam hal ini sahabat Black Cuan. Kemudian yang tidak kalah menarik ya sahabat Black Cuan daripada Jerome Powell, Rusia. Rusia yang sempat ban Bitcoin. Coba kalian dengar apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia di sini. Ini dari Vladimir Putin. Bitcoin, кто может запретить? Никто. Siapa yang bisa ban Bitcoin sekarang katanya dia? Siapa yang bisa ban teknologi katanya dia? Nobody. Tidak seorang pun bisa menghalangi perkembangan teknologi. Dan saya sepakat habis-habisan dengan Pak Putin di sini ya, Mr. Putin. Anda benar sekali mengenai Bitcoin. Karena Bitcoin itu kalau dilarang di satu negara, Cina deh contohnya. Begitu dia dilarang, ternyata mining Bitcoin itu justru tumbuh di Kazakhstan, di negara-negara lain, di Brazil, di negara Asia lainnya, ataupun di Eropa lainnya. Kemudian, Jeff Bezos, teman-teman. Jeff Bezos ini kan sempat ya berada di seberangnya Republikan, maksud saya ke Demokrat dia ini, tapi kali ini dia mulai soft ya, karena Donald Trump. Oleh karena itu di beberapa video juga saya pernah bilang ya, bahwa ketika pelantikan Donald Trump, boleh jadi di Januari itu harga Bitcoin bisa menyentuh ke 120.000 per satu Bitcoin, sahabat Black Cuan. Dan itu adalah bayangan ataupun visi saya melihat pelantikan Donald Trump ini mempengaruhi ke harga Bitcoin ke depan ini, sahabat Black Cuan. Bahwa bisa terjadi atau tidak,
nantilah mari kita lihat di momen-momen atau menjelang ke inaugurasi dari Donald Trump, pelantikan Donald Trump, sahabat Black Cuan. Karena dalam hal ini juga Jeff Bezos ini sudah mulai mengatakan bahwa dia ini super optimistik ya tentang pemerintahan Donald Trump yang akan datang ini atau kembalinya Donald Trump ini. Karena menurut dia yang kedua ini sepertinya Donald Trump itu lebih bagus dan lebih matang. Guys, Jeff Bezos akhirnya mendukung Trump di sini. Kemudian, sahabat Black Cuan, berkaitan dengan SEC di sini, ada sebuah rumors atau masih dikatakan spekulasi ya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan mendapatkan berita yang officialnya, yang resminya, bahwa Presiden Donald Trump ini menurut Watcher Guru akan menunjuk Paul Atkins untuk menggantikan Gary Gensler sebagai chairman dari SEC, guys. Mari kita tunggu, karena sejauh ini Paul Atkins ini merupakan salah satu tokoh atau figur yang pro dengan Bitcoin dan kripto serta perkembangan teknologi blockchain di Amerika. Dan tentu saja berita ini merupakan kabar yang sangat menarik bagi XRP Army, guys. Kemudian, berkaitan dengan super cycle, super alt season bagi koin-koin kecil kita di sini, sahabat Black Cuan. Alt season index sekarang ini sudah berada di 84, yang artinya ini benar-benar sudah di alt season dan angkanya ini cukup tinggi, sahabat Black Cuan. Dan untuk menggandeng analisa kita mengenai alt season index ini, kita perlu juga melihat tentang adanya penurunan yang terjadi di BTC dominance dalam hal ini. Yang apabila kita menginginkan terjadi kenaikan yang tinggi, tentu saja dominance dari Bitcoin ini harus turun dulu. Karena dengan adanya rotasi ataupun profit-profit yang besar ya dari para traders itu yang pindah ke altcoins, nantinya itu akan mendrive harga si altcoins-nya. Yang dalam hal ini diekspektasikan, lagi-lagi saya katakan, bulan Desember ini menjadi bulan yang spesial untuk BTC dominance. Paling telat Januari deh terjadi penurunan yang mungkin akan sedikit lebih besar ya daripada apa yang kita lihat sekarang ini. Dan teman-teman, alt season itu akhirnya menembus resisten penurunan yang sudah terjadi selama 2 tahun belakangan ini. Teman-teman bisa melihat di sini, di tahun 2020, sahabat Black Cuan, ketika dia melewati resisten ini, dia terjadi kenaikan. Dan meskipun akhirnya dia terjadi koreksi di sini, menjadikan resisten ini sebagai support, selanjutnya terjadi kenaikan, ini adalah momen terjadinya COVID crash. Ada terjadi COVID di sini, sahabat Black Cuan, makanya dia turun-turun di sini. Dan sekarang ini kita tidak ada kayaknya ya. Semoga tidak ada kejadian luar biasa dalam skala global yang menyebabkan alt season ini terjadi kenaikan, habis itu dia turun lagi ngetes support ini. Baru dia terjadi kenaikan. Melainkan kita ekspektasikan dia terjadi kenaikan seperti ini, sahabat Black Cuan. Untuk altcoin market cap di sini. Ini pun, sahabat Black Cuan, dalam time frame yang besar, yang 1 minggu di sini. Kemudian untuk indikator juga di sini yang menarik adalah untuk tren di Google ya, teman-teman. Pencarian kata altcoins di sini terjadi kenaikan. Jadi memang terjadi penurunan ini semenjak di 2017, 2021, akan tetapi kali ini saya memperkirakan akan lebih tinggi search untuk altcoin di sini. Artinya orang-orang ini secara psikologis mungkin akan berpikir kalau kita masuk ke Bitcoin, apalagi lihat yang IDR kan, waduh ngeri sekali itu angkanya. 1,5 M, apalagi kalau misalnya sudah 2 M. Berapa profitnya kalau kita modal kecil beli ke sana? Maka alternatifnya adalah itu altcoins, alternatif coins, teman-teman. Dan itu tampaknya akan masif ke depan ini. Selanjutnya, teman-teman, kunci terakhir menurut saya di sini lagi-lagi, menurut saya Ethereum ini ketika dia melewati ATH yang pernah terjadi di tahun 2021 dan bikin ATH baru dia di sini nanti, sahabat Black Cuan, teman-teman pasti masih ingat bahwa saya sering mengatakan
ibu dari semua altcoins itu adalah si Ethereum. Dan sekarang ini dia lagi ngetes resistennya sahabat Black Cuan. Ketika di post ini oleh Alex Clay berada di 3.900 dan ketika saya record video ini 3.900 harga si Ethereum. Dan yang kita tunggu adalah dia bikin ATH baru di 4.500, 6.000, bahkan sampai ke 10.000. Dan saya bayangkan altcoins yang ada di dalam ekosistemnya si Ethereum ini akan terjadi surge, akan terjadi kenaikan. Karena kalau ibunya naik, anak-anak kecilnya juga akan digerek-gerek ikutan naik. Itu bayangan saya di sini teman-teman ya. Dan memang ini kedengarannya itu sangat-sangat ngeri ya. Positif sekali saya ngomong di sini, bahkan berlebihan ya. Seolah-olah saya ngomporin di sini. Harap diingat teman-teman ya, jangan sampai ini membuat kalian FOMO. Akhirnya seperti Rambu yang nembak sana-sini, sana-sini, sana-sini gitu kan. Tetap sahabat Black Cuan lakukan riset kalian secara mandiri. Saya tidak bosan-bosan katakan seperti itu karena resiko di dalam investasi kripto ini juga besar sahabat Black Cuan. Dan altcoins berikutnya yang kita bicarakan di sini adalah XRP guys. Era baru dari XRP ini telah tiba sahabat Black Cuan. Dan ini berkaitan dengan Stablecoin Act yang akan menjadi undang-undang di tahun 2025 di Amerika Serikat. Teman-teman, di video terakhir saya menyatakan bahwa ada berita yang menyatakan bahwa Brett Garlinghouse sendiri menyatakan sudah ketemu dengan Donald Trump. Dan berita kita kali ini adalah mengenai XRP ataupun Stellar yang punya kesempatan untuk mengembangkan US dollar ataupun stablecoin ya, back stablecoin US dollar ini akan dikembangkan ataupun akan bermitra dengan XRP ataupun Stellar XLM untuk proyek tersebut. Yang mana ini adalah berita yang sangat-sangat besar bagi XRP ataupun XLM dalam hal ini sahabat Black Cuan ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah Cardano guys. Cardano ini dikatakan sebagai dead blockchains. Ini blockchains yang mati, nggak ada orangnya yang pakai ini dan dia lelet. Teman-teman, ini ada Hydra Head Protocol ini akan membuat Cardano blockchains ini menjadi blockchains yang paling cepat transaksinya di dunia dengan kecepatan 134.000 TPS ya, transaction per second di sini melalui Hydra. Teman-teman, akan kita bahas secara khusus mengenai Cardano ini di update kita yang berikutnya. Oleh karena itu, pastikan kalian menekan tombol notifikasinya setelah kalian mensubscribe ke channel ini. Agar kita bisa saling curhat ataupun berdiskusi di kolom komentar nanti sahabat Black Cuan ya. Dan terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.